Sempat viral di media sosial dan media mainstream di Kabupaten Musi Banyuasin. Diduga gadis dibunuh menelan racun. Setelah keluar hasil otopsi, tidak adanya tanda-tanda menelan racun. Kasus ini berlangsung lebih dari 1 tahun. Sudah ditetapkan tersangka. Tersangka juga belum ditahan. Lalu, apa saja tindakan keluarga korban? Melalui kuasa hukumnya, simaklah podcast Orang Cerdas. Ya, kasus ini sangat luar biasa. Bisa dikatakan berlarut-larut. Lebih dari 1 tahun. 1 tahun 3 bulan. Mestinya, harusnya pihak kepolisian ya, begitu dia menetapkan tersangka, tidak ada alasan hukum untuk tidak melakukan penahanan kepada pelaku. Podcast Orang Cerdas. Di penghujung podcast ini tentunya sangat luar biasa. Di tengah kesibukan Ibu Nurmala sebagai pengacara dan juga sebagai penasihat hukum yang sangat luar biasa, beliau konsen terhadap perlindungan hukum anak dan perempuan. Buktinya hari ini kasus yang berlarut-larut insya Allah akan diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah beliau, ibu ini 2 periode di Sumatera Selatan, baik Ketua Pradi dan juga sekarang posisi di Wasekjen. Sangat luar biasa, mau datang ke Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelesaikan kasus ini. Apa closing statement Ibu dengan kasus yang terjadi saat ini? Baik, saya baik selaku perempuan ya, maupun selaku praktisi hukum dan pemerhati hak perempuan ya, sebagai penegak hukum, saya sangat berharap besar kepada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan nanti yang sekarang ini masih di tingkat kepolisian. Saya berharap kepolisian segera menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya. Segera menahan pelaku, mengungkapkan jika ada keterkaitan pelaku-pelaku lainnya, kemudian memproses tindakan obstruction of justice ya, menghalang-halangi penyidikan, agar apa? Agar keadilan korban, keluarga korban dapat terpenuhi. Dan karena apa? Jadi tidak hanya peristiwa pembunuhan yang terjadi yang dialami oleh keluarga korban ini ya, terhadap keluarga sebagai keluarga Mentari sepupu korban, tapi juga ada cap yang jelek dari masyarakat ya, karena kita tahu kalau orang mati bunuh diri konotasinya jelek. Dan katanya kalau orang mati bunuh diri itu kafir. Makanya wajar kalau ketika takziah ya, itu sepi ya. Sepi karena orang menganggap itu kafir. Nah, kafir itu kategorinya konotasinya jelek ya. Maka dari itu ada, selain penegakan hukum terhadap kasus ini, juga saya berharap juga ya, karena perkara ini sempat dirilis ya. Dirilis oleh pihak kepolisian ya kalau nggak salah ya, bahwa ini meninggal bunuh diri. Kita juga minta ini dibersihkan nama baiknya. Saya berharap kasus ini dirilis kembali, ada jumpa pers. Begitu tersangkanya ditahan, saya berharap ada jumpa pers di depan media cetak, elektronik, lokal atau nasional, bahwa sesungguhnya korban meninggal bukan karena bunuh diri, tapi dibunuh. Karena itu akan meng-clearkan stigma yang berada di luar, bahwa korban bunuh diri karena minum putas. Jadi penegakan hukum yang maksimal, pemulihan nama baik daripada korban. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi untuk menjadi perhatian Pak Kapolda Sumatera Selatan ya, Pak Kapolri, Kapolres Mubah dan Polsek Lais. Juga selanjutnya ke kejaksaan dan pengadilan. Saya berharap dan saya yakin kasus ini insya Allah akan dituntaskan ya. Asalkan pihak berwajib memang konsen pada itu saja mungkin saya jelaskan.
Semoga kasus ini menjadi terang dan pelaku dihukum sesuai hukuman yang maksimal dan keluarga korban menjadi tenang, tidak menjadi lagi bulan-bulanan cap yang stigma masyarakat mengatakan bunuh diri. Bunuh diri kafir kategori bisa diidentifikasi seperti itu. Kalau saya orang kampung sini. Ya. Jadi begitu. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga pemirsa, rekan-rekan media yang ada di Kabupaten Muba ini dapat mengawal kasus ini menjadi sosial kontrol. Karena kita tahu ada pendapat no viral, no justice ya. Ya. Saya berapa kali sering dibantu oleh media seperti inilah. Ketika kasusnya mangkrak, mulai saya, tolong bantu saya. Mari kita kawal kasus ini dan hasilnya maksimal bisa ditegakkan hukum itu. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mala yang sudah hadir di podcast Orang Cerdas. Terima kasih juga yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, media, untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mencerdaskan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Mohon maaf, mungkin dalam podcast ini ada salah kata dari kami. Tentunya kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Amin. Terima kasih juga untuk masyarakat yang sudah hadir di podcast Orang Cerdas. Kami ucapkan terima kasih untuk Ranggonang Hotel yang telah memberikan fasilitas yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih, saya Jai, pemandu podcast Orang Cerdas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.